Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulansari dengan NIM 877833932. Saya mahasiswi program studi PGSD semester 6 Universitas Terbuka Bandung. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang sifat cahaya. Saya akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama, percobaan pemantulan cahaya. Yang kedua, percobaan pembiasan cahaya. Ketiga, yaitu percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Tujuannya, yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada lilin, yang kedua ada korek api, yang ketiga ada sendok sebagai cermin cekung, lalu ada cermin cembung, ada penggaris, ada senter di dalam HP, ada celah cahaya, ada cermin datar, dan ada kertas. Untuk langkah kerjanya, mari kita lihat. Yang pertama, pemantulan cahaya. Untuk langkah kerjanya yaitu susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Lalu nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalan berkas jalan sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Setelah digambar, lalu ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Selanjutnya, pada proses pemantulan cahaya berlaku hukum bahwa besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ketika sudut datang 30 derajat, sudut pantul juga 30 derajat. Begitu pula pada sudut 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 150 derajat, sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Letakkan sebuah benda atau lilin di depan cermin datar dan amati bayangan selama benda itu kita geser-geserkan di depan cermin datar. Kita geser ke kanan. Lilin yang tampak bayangan di cermin akan ikut ke kanan. Kita geser ke depan, ke belakang, ke kiri, ke depan, dan kita ukur jaraknya, yaitu 15 cm, dan di cermin juga terlihat 15 cm. Lakukan nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Setelah dilakukan atau didekatkan cermin cembung terhadap lilin, maka bayangan semakin melebar dan semakin besar. Ketika dijauhkan cermin cembungnya, maka bayangannya semakin kecil. Yang ketiga, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Terlihat bayangan terlihat terbalik dari benda yang asli. Lalu aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Kita ukur jarak benda terhadap layar, yaitu jarak dari layar ke cahaya yaitu 10 cm, dan jarak dari lilin atau cahaya ke cermin cekung yaitu 4 cm. Terlihat bayangannya. Selanjutnya dari 12 cm, 6 cm.
15 cm dan jarak dari cahaya terhadap cermin cekung 6 cm. 19 cm dan jarak ini 8 cm. Dengan jarak 11 cm, bayangan sudah tidak terlihat. Yang kedua, pembiasan cahaya. Selanjutnya, percobaan pembiasan cahaya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada gelas beserta air, ada pensil, ada cermin cembung, saya menggunakan kacamata plus, ada cermin cekung, saya menggunakan kacamata minus, ada lilin, ada senter di dalam HP, ada penggaris busur derajat, dan ada kertas. Untuk langkah kerjanya, mari kita lihat percobaan berikut ini. Terlihat pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air tampak patah atau bengkok karena fenomena pembiasan cahaya. Selanjutnya, percobaan pembiasan cahaya terhadap gelas pada sudut datang 110 derajat, sudut biasnya yaitu 90 derajat. Selanjutnya, sudut datang 100 derajat dan sudut biasnya yaitu 80 derajat. Lalu, sudut datang di antara 90 derajat dan sudut biasnya yaitu 70 derajat. Dan sudut datang yaitu 80 derajat, lalu sudut biasnya yaitu 60 derajat. Selanjutnya, pergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif lebih dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukurlah jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pada percobaan lensa cembung, huruf yang diamati dari jarak dekat tampak lebih besar dan lebih jelas dibandingkan ukuran sebenarnya. Ketika lensa dijauhkan dari huruf, bayangan menjadi kabur dan akhirnya tidak terlihat dengan jelas. Selanjutnya, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Dengan jarak 5 cm dan 15 cm. Selanjutnya 8 cm dan 13 cm. Lalu 9 cm dan 12 cm. Selanjutnya 11 cm dan 10 cm. Selanjutnya, pergunakan sebuah lensa cekung atau kacamata minus untuk mengetahui huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat, kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Pada percobaan menggunakan lensa cekung, huruf yang diamati tampak lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Ketika lensa dijauhkan dari huruf, ukuran bayangan menjadi semakin kecil. Percobaan selanjutnya yaitu difraksi, interferensi, dan dispersi. Yaitu percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Kita lihat warna yang terlihat pada kaset CD yang diberi cahaya. Terlihat warna seperti pelangi di dalam CD.
percobaan dispersi dengan memasukkan kaset CD terhadap wadah. Dan apa yang terjadi? Pada pengamatan dispersi menunjukkan bahwa cahaya putih yang mengenai permukaan CD terurai menjadi berbagai warna seperti pelangi.